Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita mau setting ESC ya. Cuman ESC kali ini sedikit berbeda karena kita mau setting ESC nya untuk motor ya, untuk motor Polytron Fox R ya. Jadi kita tidak menggunakan ESC Tripoli lagi, tapi kita menggunakan ESC Electronic Speed Control atau controller yang biasa disebut dengan VOTOL ya. Untuk kelengkapannya apa aja yang dibutuhin, mari kita simak ya. Nah, yang pertama ini teman-teman ya, kita ada program, kabel programnya untuk VOTOL. Yang pertama saya jelasin itu yang pertama ini ya. Ini merupakan kabel PL2303 atau kabel prolific USB to serial ya. Ini biasa digunakan untuk controller foto untuk versi-versi yang lama ya, atau yang belum menggunakan CAN bus. Ada yang namanya CAN bus ya. Jadi di sini nanti outputnya dia akan seperti ini ya. Nanti bentuknya. Ini saya bikin hanya dua kabel yang kepake, kabel merah sama kabel hitam, yaitu kabel merahnya untuk TX, kabel hitamnya untuk RX ya. Terus yang kedua ada lagi, nah kabel yang seperti ini ya. Nah ini untuk canable, untuk USB CAN ya. Jadi nanti sama dari kabel prolific ini juga nanti akan keluar ke sini ya. Nanti di sini akan terlihat TX-nya, RX-nya di mana, kita sambungkan di sini TX-nya, RX-nya sama ground-nya, sama strumnya, VCC-nya ya 5 volt. Nah bisa dilihat di 5 volt di VCC-nya saya masukin. Ini untuk controller VOTOL yang versi 1 ya. Nanti outputnya ada di sini dua ini, CAN H sama CAN L ya, CAN H sama CAN L. Ini untuk controller VOTOL versi 1 ya. Kemudian ada satu lagi, jadi ada 3 kabel versinya. Kabel yang ketiga itu yang seperti ini CAN versi 2, USB CAN versi 2 ya. Ini CAN untuk 2, CAN versi 2 ya. Selanjutnya untuk motor tipe Polytron Fox R ini dia sudah menggunakan USB CAN versi 2 ya. Tergantung nanti dari kontrolernya itu sendiri. Nanti teman-teman bisa cek, nanti saya lampirkan fotonya seperti ini ya. Kurang lebih ini loh yang disebut dengan controller foto dengan CAN version itu yang mana, yang ini ya. Nanti saya tampilkan fotonya. Oke. Selanjutnya kita langsung aja masuk yuk ke pemrogramannya, apa saja yang mau diprogram. Tapi sebelum kita masuk ke program, saya mau ngasih lihat dulu gimana saya setup ini semua ya. Ayo kita lihat dulu motornya. Nah, jadi yang pertama saya udah punya konektor ini ya, konektor bawaan dari fast charging. Ini saya ambil datanya, saya buat konektor di sini. Ini saya bikinkan, nanti tinggal dimasukkan ke dalam konektor ini ya. Nah, konektor ini. Nah, kita cek dulu ya, teman-teman. Nah, ini kita sambungin dulu kabelnya. Putih ketemu putih, kabel putihnya sih saya nggak pakai ini ya. Aduh, agak sulit juga ya. Agak sulit juga, bentar teman-teman ya. Nanti saya kasih lihat aja. Nah jadi seperti ini ya. Ini udah saya sambungkan. Kabel yang putih ini sebenarnya nggak kepake ini ya. Kabel putihnya nanti untuk keperluan data-data lain, saya observasi data yang lain ya. Ini kita buka di soketnya, kelihatan nggak ya? Bentar saya. Nah soketnya kita buka, kita pasangkan kemudian di sini. Nah, sampai bunyi cetek. Ini kondisi motornya kita hidupkan ya. Setelah motornya hidup, kita rilis dulu P nya. Nah sekarang kita lanjut ke pemrogramannya teman-teman ya. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pemrogramannya ya.
Di sini saya udah ada programnya menggunakan foto IM30 40. Kita buka ya, ini kita open, terus kita connect. Nah ini kedetek ya, kedetek semua. Ini sebelumnya untuk foto ini sudah saya setting juga ya teman-teman. Jadi untuk fitur dari fitur dari untuk cruise control sama fitur untuk cruise control sama apa ya kemarin saya settingnya, lupa lagi saya. Oh, sama RPM di mode D ya, itu sudah saya rubah ke 75 ya. Nah pada kesempatan kali ini saya mau setting untuk soft startnya ini ya, gasnya ini saya mau naikkan ke 14 ya, ke 14. Kemudian settingan satunya lagi saya mau setting yang di reverse nya juga, ini saya kurangin, tadinya angkanya 8 ya defaultnya dari Polytron, ini udah saya kurangin. Terus saya sama mau apa ya tadi ya, lupa. Oh sama ini aja nih, throttle-nya dari 135 tadi, 1235 kalau nggak salah, 135 kalau nggak salah, 1135. Ini udah saya rubah ke 1112. Dan untuk end voltage nya saya juga mau kurangin juga ini ya, untuk untuk gas atasnya ya, jadi biar nggak terlalu pol, saya ngegas sampai pol mentok di 435, jadi mau saya kurangin jadi 4,15 aja, 4,15 ya. Ini udah saya setting semua. Oke, sekarang saya pasang plate. Nah di sana nanti akan ada bunyi titit, begitu beres itu grid sukses, sudah sukses ya. Nah sekarang kita mau coba lihat motornya, kita close dulu ya, kita lihat motornya ya sekarang, speednya. Kita kembali lagi ke kamera saya ya. Nah oke teman-teman, setelah tadi kita setting ini ya, sekarang kita mau cek di sininya ya. Ini kita matikan dulu, kita nyalakan ulang, kita restart, kita rilis model P nya. Nah, sekarang kita gas. Nah ini bisa dilihat teman-teman ya, saya muter ininya. Nah saya rem dulu, saya muter ininya, ini baru setengah tuh, speednya udah penuh ya, ini udah baru setengah nih ya. Kalau kita lihat di sini, ini speednya udah 72, sedangkan gasnya ini masih ada sisa tuh ya, masih ada sisa segini. Jadi sedikit betul saya gasnya ya, jadi digas segini sekitar 60%. Hampir 60-50%. Mungkin saya mau taikin lagi sedikit ya, karena ini betul-betul sedikit banget, sampai kita finalnya nanti dapat yang agak enak. Oke lagi teman-teman ya, tadi setelah disetting ternyata agak terlalu sedikit, jadi kita tambahkan di sini sekitar 4,25 ya. Belum saya open ya, bentar saya open, saya konekkan dulu. Nah ini 416 tadi ya, sekarang kita ganti 425. Parang baik. Nah, sudah sukses ya, grid to successful. Oke kita kembali lagi. Nah ini teman-teman ya, setelah kita rubah lagi ya untuk yang kedua kalinya, sekarang kita cek untuk gasnya. Nah ini sekarang fullnya segini nih,
tuh agak sedikit banyak ya. Tuh jadi sisa segini nih. Nah ini mulai turun, ini naik, ini udah nggak ada tuh. Nah segini 30%an lah, sekitar 30%. Nah kita rem dulu, kita coba lagi ya. Nah kita rem lagi, kita coba lagi. Nah tuh segini aja ini kosongnya ya, nggak terlalu banyak. Nah ini nih, nah kedengeran kan. Ya segitu teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak kali ini ya. Untuk programnya kita sudah setting semua. Sampai ketemu di episode lain. Kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Kalau untuk panduan gimana cara setting ini sebenarnya lengkap, banyak di Google, tapi kalau mau panduannya seperti apa nanti saya cantumin link di deskripsi di bawah ya, gimana cara settingnya sih, terus kegunaan dari fitur-fitur menu-menu tadi foto itu apa aja nanti saya sampaikan. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.